ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadi wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-habibil mahbub syafil ilal wa mufarrijil kurub salatan na'manu bihal marhub wa nudriku bihal matlub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin adhim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang terhormat para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat, Bapak Lurah, Bapak BKM, seluruh pengurus BKM Masjid Al-Ihsan, hadirin hadirat, mudah-mudahan semua yang hadir dan semua yang ada di dalam hati kita yang hadir mudah-mudahan dipandang ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan majelis ini insya Allah sampai kepada seluruh keluarga kita, sampai kepada seluruh masyarakat kita. Rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sembarang rahmat. Ini rahmat istimewa, ini rahmat agung. Hada ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Rahmat yang tidak bisa dihitung karena melalui baginda Nabi Muhammad. Majelis yang hanya diagungkan nama Nabi Muhammad. Enaknya majelis karena kita nyebut sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau hari-hari ini banyak yang ngeluhkan dingin, katanya Medan kayak beras tagi. Tapi malam ini kita hangat dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Sebagian yang hadir bukan orang dari Marelan. Sebagian yang hadir ada dari Ustadz Zain Al-Hudawi LC dari Batangkuis. Ada yang dari Galang, ada dari jauh sana. Namun mudah-mudahan semua langkahnya Tuhan, langkah kita, selangkah menghapuskan dosa, satu langkah lagi mengangkat derajat. Itu kalau langkah kaki. Sekarang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, nggak pakai jalan kaki, putaran roda. Setiap putaran roda menghapus dosa. Putaran roda berikutnya mengangkat derajat di surga. Amin ya Rabbal. Dan lebih lagi yang akan disiapkan oleh Rasulullah kita kenal. Kita sampaikan kepada mereka. Ya. Tugas utama kita semisal yang kita sampaikan pada maulid yang kemarin,
bergegaslah untuk beramal. Umur kita singkat, umur kita tidak lama. Orang mati nggak nunggu tua. Apalagi zaman sekarang tidak musim mati sendiri-sendiri. Musimnya mati rombongan. Ya, satu kabupaten mati 400 orang kena gempa bumi. Satu provinsi mati 150.000 orang kena tsunami. Musimnya mati bareng, bareng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kota kita, daerah kita, Indonesia seluruhnya dan semua daerah umat Islam menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diangkat oleh Allah berbagai macam bala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam mara bahaya zahir wa batin. Amin ya rabbal. Di majelis kemarin kita sampaikan, jangan berpandangan bahwa roh Rasulullah hanya berada di kota Madinah. Yang diperhatikan Rasulullah hanya di kota Madinah saja. Tapi siapapun di seluruh penjuru dunia, di ujung Medan, di ujung Medan Marelan, di ujung Deli Serdang, di ujung Amparan Perak, di ujung Terjun, dimanapun di situ terucap sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perhatian Rasulullah kepada daerah tersebut. Maka perbanyak sholawat sama Rasulullah. Oleh sebab itu Tuhan, tadi disebutkan dibaca sama Ustadz Zain Al-Hudawi LC, sholawat Badar, sholawat Badar. Ya, ulangin lagi sholawat Badarnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna ini. Pecinta Rasulullah. Tapi ada juga PKI. PKI memviralkan genjer-genjer. Ya kan? Dulu ini sholawat dibuat oleh ulama untuk diviralkan supaya hilang itu genjer-genjer. Lagunya PKI. Sama juga demikian. Anda kok ribut kali sama viral-viral itu. Jangan viralkan macam-macam. Viralkan sholawat kepada Rasulullah. Anda viralkan sesuatu, Anda ngikut-ngikutin viral, ndak lama viral itu akan hilang. Ndak lama viral itu akan tenggelam. Beberapa tahun lalu viral lagu Keong Racun. Mana sekarang Keong Racun? Hah? Hilang. Sekarang viral. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Semuanya orang anak masjid, anak majelis ditanya sama orang lebih tua, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kaplok aja ini orangnya, tempeleng aja. Hah? Kau viralin ini, tunggu beberapa saat, nggak lama, habis itu viral itu. Tapi kalau untuk memviralkan sholawat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak
alladzi anqadha wa rafa'na, dan kami angkat sebutanmu wahai Nabi Muhammad. Yang memviralkan salawat, Allah subhanahu wa ta'ala akan viralkan apa yang dia baca tersebut. Yang ikut beruntung di akhirat, yang senang salawat beruntung di akhirat. Tengok nanti di akhirat orang larinya sama siapa? Ayo tengok nanti di akhirat. Saya tidak merendahkan kemuliaannya orang yang mulia. Nanti kau di akhirat kau perlu syafaat, gak akan kau pergi ke kepling, gak akan. Ya, gak akan kau pergi sama camat, bupati, gak akan. Siapa yang diteriakkan seluruh manusia nanti di hari kiamat kalau bukan nama Nabi Muhammad? Tadi disebutkan dalam qasidah, falaha anta wa tunada syafa' kallah ma badan nuru syatala'al بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, semua kasih sayang Allah yang akan diberikan semua makhluk nanti di hari kiamat tidak akan nampak sebelum Rasulullah membuka pintu syafaat. Semua orang, semua nabi, semua rasul, kita nggak bisa bayangkan mulianya nabi dan rasul. Kalau Anda berpikir wali terbesar sesumut, kalau ada wali paling top sesumut, anggaplah umpama insya Allah ini hari, esok lusa, dan terakhir hari Kamis, hall besar di Besilam, Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan yang ke-99, wali besar, ulama besar. Tapi kumpulkan semisal Syekh Abdul Wahab Rokan 1000 orang lagi, masih lebih mulia satu nabi. Lebih mulia satu. Tapi kumpulkan 1000 nabi, masih lebih mulia Nabi Muhammad. Anda punya kesempatan semuanya untuk dekat sama Nabi Muhammad. Kita semuanya. Kita semua, enggak yang berbicara, enggak yang mendengar, enggak yang mendukung ini majelis atau yang tukang fitnah di belakang, yang seneng dengan ini pengajian atau yang geram dengan ini pengajian. Semuanya nanti di hari kiamat enggak akan bisa yang menyelamatkan kecuali Nabi Muhammad. Coba Anda bayangkan, kira-kira kita ini, kau satu-satu ini ya, satu-satu kau pikirkan dirimu ini. Model awak-awak kayak gini nih, pantas enggak masuk surga, gitu loh. Model awak-awak kayak gini nih, gitu ya. Yang sholat baru Allahu Akbar, udah ingat game, udah ingat kau nanya, racun kau nanya, kau bertanya-tanya, ya. Sholat baca Fatihah, yang diingat pemain sepak bola. Ya Allah, kau ngadep Allah kok kau ingat Messi pula. Kau ngadep Allah kok kau ingat pemain sepak bola pula. Hah? Ya, sujud ngadep sama Allah,
yakunul min abdu min rabbi wa huwa sajid. Paling dekat-dekatnya orang di hari, paling dekat-dekatnya orang dari Allah adalah ketika dia sujud. Ketika saat sujud kau mikirlah dirimu, gimana nanti di hari kiamat, gimana dosa-dosa kita, gimana umur kita yang sesaat ini mudah-mudahan lebih berkah. Ya ikhwan, sekali lagi coba kita pikir diri kita. Awak-awak kayak gini nih pantas enggak masuk surga. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri nabi, rasul, atuknya semua nabi setelah beliau. Beliau Nabi Ibrahim dijulukin Abul Anbiya, bapaknya semua nabi. Nabi Ibrahim punya 2 anak putra, 1 Nabi Ishak, 2 Nabi Ismail. Nabi Ismail yang kemudian di keturunannya terlahir sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ishak turun nabi namanya Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub punya anak 12 anak, di antaranya Nabi Yusuf. Dan kemudian setelahnya para anbiya Bani Israel semuanya dari keturunan Nabi Yakub. Oleh sebab itu Bani Israel, putra-putra Israel. Israel ini Yakub bin Ishak, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya ikhwan, tadi kita sampaikan Nabi Ibrahim saja dalam doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wala tukhzini yawma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, wahai Tuhanku, jangan hinakan aku di hari kebangkitan. Jangan hinakan aku di hari kebangkitan. Nabi Rasul yang membangun Ka'bah, ayah Nabi Ismail yang mukjizatnya keluar air sumur Zam-Zam yang sampai dirasa manfaatnya kepada seluruh umat sampai nanti yaumul qiyamah. Beliau takut di hari kiamat sehingga doanya, ya Allah jangan hinakan aku nanti di hari kiamat. Sebagian di antara kita cuman kepikir nanti Allah gampang kiamat, santai aja masuk surga nanti bighairi hisab, bareng sama Messi, bareng sama Ronaldo, bareng sama pemain sepak bola gitu. Jangankan nanti di hari kiamat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Kahfi, wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Nanti di hari kiamat orang saling tindih menindih. Satu kaki di atasnya ada 70 kaki. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis, as-sa'id man wajada sa'atan limaudhi'i asabi'i rijlih. Orang yang bahagia di hari kiamat adalah orang yang dapatkan 1 jengkal untuk meletakkan ujung jari kakinya. Dapatkan tanah untuk dapatkan ujung jari kakinya berdiri, itu sudah orang bahagia di hari kiamat. Sebagian keringatnya sampai di lutut, sebagian keringatnya sampai di pusar. Matahari sangat dekat dengan kadar 1 mil. Rawi hadis mengatakan, aku tidak tahu apa maksudnya Nabi. Apakah 1 mil jarak yang sekira 1,4 kilometer, 1,4 kilometer dekat kali, atau kayak dimaksud milul makhalah. Mil makhalah itu adalah besi yang dimasukkan di dalam celak, dekat kali. Matahari sangat dekat, daya bakarnya ditarik oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah daya panas. Panas terik matahari luar biasa, orang berkeringat-keringat. Sebagian sampai di lutut,
sebagian sampai di perut, sebagian sampai di dada, sebagian lagi sampai di leher, sebagian lagi tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak diragukan. Mohon maaf, Pak Kepling belum tentu naik jadi lurah. Pak Lurah belum tentu naik jadi camat. Pak Camat belum tentu naik jadi bupati. Ya. Anda punya planning, nanti aku kawin, belum tentu kesampaian, mungkin mati duluan. Ya. Kau punya planning mau buat ini segala macam, belum tentu. Tapi yang pasti, kau nanti jumpa malaikat Israel, itu pasti. Pasti, entah kapan enggak tahulah. Kalian duluan lah, jangan saya. Ya, pasti jumpa malaikat Israel. Dikubur, didudukkan, ditanyain sama malaikat Mungkar Nakir. Pasti tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan lagi. Ya, demikian juga semua proses hari kiamat. Pasti. Tinggal kita di dunia ini sekarang baik-baiklah. Baik-baiklah Tuhan. Gunakan umur dengan baik. Gunakan umur dengan baik. Gunakan umur dengan baik. Yang masih muda, yang kuat, yang naik motor ke sana kemari, yang kadang juga keberas tagi naik motor. Kenapa tidak bisa Senin malam Selasa ikut jalsa Isnin naik motor? Hah? Langkah Anda untuk ikut hadir majelis maulid mendekatkan Anda nanti di hari kiamat untuk jumpa sama Nabi Muhammad. Ya ikhwan, yang tua gimana? Itu tadi yang muda. Yang tua doakan. Yang tua doakan. Yang tua dukung. Jangan pula yang tua nggak dukung. Udah tua, udah bentar lagi jadi penduduk kubur. Ya, kok malah tukang fitnah sama masjid pula? Hah? Udah tua, udah kadang-kadang ngos-ngosan. Ya, nafasnya udah Senin Kemis. Masih tukang fitnah pula. Ada itu di sini ada. Ya, masih fitnah aja sama masjid, masih fitnah sama pengajian. Pak, udah tua. Ya, kalau nggak bisa ikut minimal dukung. Seneng masjid makmur, seneng ada pengajian, seneng anak-anak muda kumpul sholawatan, seneng. Mudah-mudahan kita saling bantu membantu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk niat kita semuanya memviralkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap majelis, khususnya yang aktif-aktif. Sering kita sampaikan nilai-nilai sholawat yang pahalanya luar biasa, dan setiap sholawat pastinya pahalanya besar. Beberapa waktu lalu saya kasih hadis yang baca 3 kali di pagi hari maka bikin capek 70 malaikat untuk menulis pahalanya selama 1000 hari. Ucapkan jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Pada majelis ini saya teringat terbaca satu riwayat, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni di dalam kitab Al-Afrad. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Najjar di dalam Tarikh Ibn Najjar. Al-Imam Suyuti menyebutnya di dalam kitab beliau Ad-Durrul Mansur. Udah, saya sebut 3 kitab hadis besar-besar nih. Nanti pula dibilang hadisnya dhaif. Kaunya yang dhaif. Ya. Dah, saya sebut 3 nih. Ya.
Disebut oleh Imam Daruqutni. Ada orang pula tidak ngerti. Imam Daruqutni hadisnya dhaif, bukan riwayat Bukhari Muslim. Imam Daruqutni itu gurunya Imam Bukhari. Imam Daruqutni gurunya Imam. Maka kadang-kadang aneh, orang baru belajar satu hadis hafalnya cuman kullu bid'atin dolalah. Ya. Kemudian nyalahin semua amal, semua hadis disalahin. Hati-hati dengan orang model kayak gini. Khususnya BKM masjid. Hati-hati sama orang yang nyesat-nyesatin. Cari ustadz ahlus sunnah wal jamaah, cari ustadz yang menyejukkan, cari ustadz yang memperkenalkan kita dengan aulia solihin, yang mengajak kita cinta kepada Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Najjar dalam kitab tarikhnya. Disebut oleh Imam Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur dari riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk disertai oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan beberapa sahabat. Faja'a rajulun la a'rifu. Datang satu orang yang kami tidak mengenal. Datang satu orang yang aku tidak kenal, katanya Sayyidina Abu Bakar, rawi hadis. Faqama Rasulullah ijlalan lah. Rasulullah berdiri untuk menghormat dia. Wa ajlasahu bi jambi, dan didudukkan di sampingnya Nabi. Wa ambasata kullal imbisat, dan Nabi asyik kali sama ini orang. Seneng kali sama ini orang. Nampakkan kali gembiranya Nabi sama orang. Setelah falamma qada nahbah, ini orang udah selesai sama Rasulullah. Qama, ini orang berdiri. Wa walla, dan kemudian gigi. Kami ingin bertanya sama Rasulullah siapa dia, tapi terhalang oleh kami haibah dan kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat takut sama Rasulullah, haibah luar biasa Rasulullah, sehingga kalau di majelisnya Nabi seakan-akan di kepala para sahabat bertengger burung. Kepala sahabat bertengger burung, saking tenangnya sahabat. Ya, tidak kayak majelis kita. Kalau majelis kita baru duduk mau kencing, baru duduk mau ke kamar mandi, ya, baru duduk berdiri nerima telepon, ya, tenang. Ini taman surga, ini taman. Jam berapa? Jam berapa? Jam 8. Ya. Terus atau selesai? Udah, saya selesaikan ini saja tadi ini supaya untuk diamalkan. Nah, enaknya kau sampai pagi, aku yang capek berdiri. Ya. Untung saya tadi tanya, nggak ada pula yang bilang kamu nanya. Insya Allah semuanya tidak ada yang keracunan sama kamu nanya. Nah, mudah-mudahan semuanya yang masuk di hati kita, otak kita, akal kita, lisan kita adalah sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, ya sa'dana bin Nabi Muhammad. Kita asyiknya sama sholawat Nabi. Tadi kita sampaikan Sayyidina Abu Bakar mau tanya ini segen sama Nabi, tapi subhanallah ya mukjizatnya Nabi. Nabi itu ngerti apa keinginan sahabat. Mukjizatnya Nabi tanya, atadri dzakar rajul ya Abu Bakar, tahukah engkau siapa laki-laki tadi? Sayyidina Abu Bakar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal ya Abu Bakar, inna hadzal rajul, sesungguhnya laki-laki tadi yurfa' lahu amalun ilallah bimithli amali ahli al-ardi jami'ah. Au kama qala. Nabi bersabda, yang artinya sesungguhnya laki-laki tadi setiap hari, setiap pagi
diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amal sebanyak seluruh amalnya penduduk bumi semuanya. Seluruh penduduk bumi beramal saleh, amalnya orang ini naik kepada Allah, ditulis oleh Allah semua amal penduduk bumi. Sayyidina Abu Bakar tidak mempertanyakan siapa orang ini karena dia yang terfikir kenapa kok orang ini bisa kayak gitu. Inilah cerdasnya Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar nggak tanya dia orang mana Rasulullah, nanti ku tanya, enggak. Sayyidina Abu Bakar langsung nanya, dengan apa dia bisa mendapatkan kedudukan mulia tersebut ya Rasulullah? Bimana lah hadzal rajul? Dengan apa dia mendapatkan kemuliaan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dengan sholawat kepadaku dengan 3 macam di pagi hari. Cuman 3 macam sholawat. Sholawatnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih. Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dengan jumlah orang yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih. 1. 2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama yambaghi an nusalliya alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama yambaghi an nusalliya alaih. Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sebagaimana solawat yang paling pantas untuk kami kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama yambaghi an nusalliya alaih. 2. 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama amartana an nusalliya alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama amartana an nusalliya alaih. Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau perintahkan kami bersolawat kepada Nabi Muhammad. 3 solawat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama yanbaghi an nusalli alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama amartana an nusalliya alaih. 3 solawat. Berkat solawat semua amal penduduk bumi semuanya, yang sholat berapa rakaat, yang zikir berapa banyak, yang sedekah berapa rupiah, yang bantu orang berapa capeknya, semuanya didapat sama orang yang baca sholawat 3 ini di pagi hari. Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa memviralkan sholawat. Mudah-mudahan bisa memviralkan majelis-majelis ta'lim. Mudah-mudahan bisa memviralkan untuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan bisa memviralkan majelis-majelis baik. Mudah-mudahan semuanya anak-anak muda ini, adik-adik ini semuanya insya Allah tumbuh di masjid, insya Allah. Insya Allah menjadi burung-burung dara masjid, insya Allah. Suka di masjid, suka di majelis ta'lim, dan mudah-mudahan insya Allah tumbuh dewasa menjadi generasi Islam yang bisa lebih paten dan lebih dibanggakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada BKM dan semua yang membantu akan majelis ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah yang akan membalasnya, insya Allah. Lebih dari yang diduga-duga, lebih dari yang difikirkan, lebih dari yang diangan-angankan. Insya Allah semua yang membantu dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.